Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, sebelumnya perkenalkan nama saya Aleswariani. Nama saya Elizabeth Putri. Di sini kami akan membahas pertemuan 18 yang berjudul jasa selain audit yang dapat diberikan kantor akuntan publik. Untuk materi yang pertama, di sini ada Kantor Akuntan Publik atau KP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 garis miring PMK 01 garis miring 2008 tentang jasa akuntan publik. KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Bidang jasa akuntan publik dan KP adalah atestasi, di mana atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang telah ditetapkan tersebut yaitu: yang pertama ada jasa audit umum atas laporan keuangan, yang kedua ada jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, yang ketiga ada jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, yang keempat ada jasa review atas laporan keuangan, dan yang terakhir ada jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP. Materi selanjutnya yaitu jasa akuntan publik dan KP. Jasa-jasa tersebut yaitu: yang pertama, ada jasa audit laporan keuangan, di mana jasa tersebut merupakan auditor akan melakukan audit umum atas laporan keuangan untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu entitas ekonomi yang dihubungkan dengan prinsip yang berlaku pada umum. Pernyataan pendapat yang diberikan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dibagi menjadi 5. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Dan yang kelima, tidak memberikan pendapat. Auditor hanya bertanggung jawab atas pernyataan pendapat laporan keuangan yang diauditnya. Tanggung jawab atas laporan keuangan tetap berada pada manajemen entitas ekonomi yang bersangkutan. Kemudian ada jasa audit khusus, yaitu di mana auditor memberikan audit atas akun atau pos laporan keuangan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang disepakati bersama. Audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis akuntansi komprehensif. Lalu, ada jasa atestasi, yaitu jasa yang berkaitan dengan penerbitan laporan yang memuat suatu kesimpulan tentang keandalan asersi atau pernyataan tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Jasa ini dilaksanakan melalui pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati bersama. Selanjutnya ada jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, di mana suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang telah disepakati, atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati yang berisi pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria tersebut. Kemudian ada jasa review laporan keuangan, di mana jasa tersebut digunakan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilaksanakan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas basis akuntansi komprehensif lainnya. Lalu selanjutnya ada jasa kompilasi laporan keuangan, di mana KAP dapat melakukan kompilasi laporan keuangan berdasarkan catatan data keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas ekonomi. KAP tidak dapat memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan atas suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Kemudian di sini ada jasa konsultasi, yaitu di mana jasa konsultasi merupakan jasa profesional yang disediakan oleh akuntan publik dengan memadukan kemahiran teknis, pendidikan, pengamatan, pengalaman, dan pengetahuan tentang proses konsultasi. Jasa ini juga meliputi konsultasi, pemberian advice profesional, pengimplementasian, transaksi, penyediaan staf, dan jasa pendukung lainnya. Lalu ada pendampingan dan produk. Kesembilan, ada jasa perpajakan. Jasa yang diberikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada konsultasi umum perpajakan, perencanaan pajak, review kewajiban pajak, pengisian SPT, dan penyelesaian masalah perpajakan.
10. Ada jasa pembukuan. Jasa pembukuan mencakup pencatatan, penyimpanan, dan penyajian kembali transaksi keuangan bagi perusahaan atau individu. Jasa pembukuan berkaitan dengan desain dan implementasi sistem dan prosedur pembukuan, sehingga manajemen bisa menyusun laporan keuangan secara periodik. Contoh tugas dan transaksi keuangan yang umum dalam pembukuan. A. Penagihan barang yang terjual atau layanan yang diberikan kepada klien. B. Pencatatan pembayaran dari pelanggan. C. Verifikasi dan pencatatan invoice dari pemasok. D. Membayar pemasok. E. Memproses pembayaran gaji pegawai dan laporan terkait kepada regulator. F. Memonitor akun piutang individual. G. Mencatat depresiasi dan jurnal penyesuaian lainnya. H. Menyajikan laporan keuangan. Ke-11 ada akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah tindakan menentukan, mencatat, menganalisis, mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengkonfirmasikan ke data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya untuk penyelesaian sengketa hukum saat ini atau di masa mendatang. 12. Ada jasa audit kinerja. Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan yang berguna untuk mempertimbangkan analisis biaya, manfaat sekaligus memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal. Ada manfaat audit kinerja. A. Meningkatkan pendapatan. B. Mengurangi biaya atau belanja. C. Memperbaiki efisiensi dan produktivitas. D. Memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. E. Meningkatkan kesadaran akan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen demi menggunakan sumber daya publik yang lebih efisien. Ke-13, jasa internal audit. Audit internal adalah kegiatan atau layanan konsultasi dan asuransi yang dilakukan secara independen dan objektif dengan tujuan untuk menambah ilmu dan meningkatkan operasi sebuah perusahaan. Ke-14, jasa perpajakan. Jasa perpajakan adalah jasa yang berhubungan dengan proses perhitungan pajak, laporan pajak, pengembalian pajak atau restitusi atau kompensasi baik atas wajib pajak badan maupun pribadi. Ke-15 ada rekrutmen service. Jasa rekrutmen karyawan adalah jasa yang membantu perusahaan dalam pencarian calon pekerja atau talent yang telah disesuaikan dengan rekrutmen, kriteria, atau keinginan dari setiap posisi atau jabatan tertentu di perusahaan maupun di instansi. Jenis jasa rekrutmen karyawan. Pertama ada job portal. Perusahaan dapat memasarkan iklan lowongan kerja atau job posting dan talent bisa langsung melihatnya serta mengirimkan lamaran kepada perusahaan tersebut. Kedua ada outsourcing, penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan. Ketiga ada headhunter, berguna untuk menemukan bakat dan menemukan individu yang memenuhi persyaratan pekerjaan tertentu seperti untuk mencari posisi yang sulit diisi atau hard to fill role atau talent dengan kualifikasi yang tinggi seperti manager hingga C-level. Ke-16 ada in-house training, sebuah bentuk program pelatihan di mana materi pelatihan, waktu, serta tempat pelatihan ditentukan sesuai dengan yang diminta dan dibutuhkan oleh peserta atau perusahaan yang meminta, di mana KAP dapat memberikan jasa in-house training sesuai dengan kompetensinya. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan yaitu akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 01/2008. Bidang jasa akuntan publik dan KAP adalah ATS yang meliputi A. Jasa audit umum atas laporan keuangan, B. Jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, C. Jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, D. Jasa review atas laporan keuangan, E. Jasa attestis lainnya sebagaimana tercantum dalam SPA.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.